Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalam tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan pada bacaan berikutnya. Inna syahra ramadhana dhaifun azizun 'alal muslimin wa wafidun karimun 'alaihim. Sungguh bulan Ramadan itu adalah tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang mulia 'alal muslimin terhadap orang-orang muslim. Wa wafidun karimun 'alaihim, dan utusan duta yang juga mulia pada mereka. Fahariyun bihim, maka sudah sepantasnya mereka, yaitu orang-orang muslim yang kedatangan tamu itu, an yuhsinu istiqbalahu bima yastahiqqu min hafawatin wa ikramin. Sudah sepantasnya, selayaknya bagi orang-orang muslim itu an yuhsinu istiqbalahu, untuk membaguskan sambutannya dengan apa yang memang sudah menjadi hak bagi Ramadan itu untuk dimuliakan. Jadi min hafawatin, sambutan yang ramah, berupa sambutan yang ramah, wa ikramin, dan pemuliaan. Fa innahu idza nazala bil insani dhaifun karimun fa innahu yafrahu bimaqtamihi wa yusarru bimajihi wa yabdulu lahu kulla ghalin wa nafisin. Karena sungguh apabila telah singgah, nazala singgah pada seseorang itu seorang tamu yang mulia, fa innahu yafrahu, kemudian dia gembira dengan kedatangannya, dengan kehadirannya, wa yusarru bimaji, dan dia juga gembira dengan kedatangannya, wa yabdulu lahu kulla ghalin, maka dia akan memberikan, mengerahkan setiap yang mahal dan berharga untuk menjamu tamu itu. Wa syahrul Ramadan huwa akramu dhaifin wa anbaluhu wa azkahu wa atharuhu. Sedangkan dan bulan Ramadan itu adalah akramu dhaifin, tamu yang paling mulia, wa anbaluhu, yang paling agung, wa azkahu, dan yang paling suci, wa atharu, yang paling bersih. Fal nafrah bi idrakihi, maka hendaknya kita bergembira dengan bertemu dengannya. Jadi kita bergembira dengan bertemu dengan Ramadan itu. Bi'an ballagonallahu iyyahu, dengan, jadi kita gembira dengan apa? Dengan bertemu dengan Ramadan, dan Allah menyampaikan kita kepada bulan itu. Jadi kita gembira karena bertemu dengan bulan Ramadan itu, gembira karena Allah menyampaikan kita bertemu dengan bulan itu. Jadi ada orang yang bertemu dengan Ramadan, tetapi bukan berarti Allah mempertemukannya dengan Ramadan.
Kan ada, kalau hamba-hamba itu termasuk hamba-hamba yang ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, maka Allah tidak akan mempertemukannya dengan Ramadan. Artinya dalam bentuk Allah mengantarkan hamba itu bertemu dengan bulan itu. Contoh orang kafir, kan bertemu dengan Ramadan juga. Tapi orang kafir kan ditinggalkan oleh Allah. Ya. Jadi Allah tidak menyampaikan orang kafir itu kepada Ramadan, bukan. Ya kebetulan saja, ya, karena memang dia orang yang ajalnya belum tiba di bulan itu atau sebelum Ramadan, sehingga dia bertemu dengan Ramadan. Tapi bukan orang yang Ramadan diantarkan kepadanya oleh Allah. Nah, itu ya. Nah, jadi itu bedanya. Fakam min qoribin, maka seberapa banyak min qoribin, orang-orang dekat karib. Orang jadi karib, wasodikin, teman-teman akrab, wajarin, tetangga. Ada tetangga. Syahida ma'ana Ramadan, dia bertemu Ramadan bersama kita. Al-madi, ya. Syahida ma'ana Ramadan al-madi, dia bertemu dengan Ramadan bersama kita, itu Ramadan yang lalu. Tapi kemudian tsummahtaramat-hul minyatu. Ya. Kemudian apa? Kemudian harapan dan harapannya itu telah merusak dia, telah merusaknya. Nah. Jadi merusak dirinya. Sehingga falam yudrik hadza syahra, dia tidak lagi bertemu dengan bulan itu. Rusak harapannya, terhalang dia, ya. Kemudian fal nashkurillaha, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah ala ma an'ama bihi alaina, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, min itroki hadza syahri, berupa kesempatan bertemu dengan bulan ini. Wal yakun dzalika, maka hal itu hendaknya menjadi apa? Wal yakun, terjadikanlah hal itu bistighali awqatihil mubarakah, ya, hal itu untuk mengambil hasil, mengambil kesempatan waktu-waktunya yang mubarakah, mengambil kesempatan, mengambil hasil dari waktu-waktunya yang berkah. Fima yuqarribu ilallahi min ta'atin nafi'atin wa a'malin mabruratin, ya, terkait atau terhadap apa-apa yang bisa mendekatkan kepada Allah berupa ketaatan yang bermanfaat serta amal-amal yang mabrur, wa taubatin nasuhin wa ihsan, serta taubatan nasuha dan juga berbuat baik, ya, berbuat yang berbaik. Qala ta'ala, Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi sekalian, di sini para ulama itu membayangkan, jadi ini memperlakukan Ramadan itu dengan perasaan, dengan sepenuh perasaan, sehingga dibayangkan Ramadan itu seperti tamu yang agung, tamu yang sangat mulia bagi orang muslim, utusan Allah, utusan dari Allah yang membawa kemurahan. Maka sudah layaknya, sudah sepantasnya dan seyogyanya orang-orang muslim itu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambutnya. Mengapa? Karena memang dia punya hak untuk disambut seperti itu. Jadi Ramadan itu punya hak untuk disambut seperti itu. Kan begini contohnya, adakah tamu yang datang kepada kita, kebaikan tamu itu membawa kita kepada kebaikan, keberkahan selama 83 tahun? Ada? Ya, kalau itu seorang nabi, ya. Tetapi kalau manusia biasa, ya, apa bisa seperti itu? Ramadan bisa. Ramadan lebih dari itu.
Ramadan lebih daripada itu. Karena yang 83 tahun itu cuma yang semalam saja. Yang semalam saja. Itu kebaikannya sama dengan 80 berbuat baik selama 83 tahun. Itu yang semalam saja. Lah malam-malam yang lain. Malam-malam yang lain. Per detiknya itu sudah merupakan apa kemarin? Keberkahan. Jadi per detiknya merupakan keberkahan. Maka sudah selayaknya kalau kemudian dia itu singgah, tamu itu singgah ya, menjadi tamu kita, bagaimana? Nah, bagaimana? Ya gembira, itu dulu, gitu. Gembira. Karena kalau ada kedatangan tamu, tamunya itu mulia, tapi ya perasaan kita ngerepoti ya, gitu. Ngerepoti ya. Aku nak perlu nih jangan teko. Apa? Dianggap ini tamu datang di waktu yang salah. Kita jadi tidak bergembira. Mungkin saja. Padahal orang itu mulia. Orang itu mulia. Atau sebenarnya orang itu membawa sesuatu yang menjadi keberuntungan kita. Tapi karena kita sudah salah sambutan, akhirnya apa? Akhirnya hilanglah peluang itu, hilanglah kesempatan itu. Nah, cuma kalau orang itu kan spekulasi. Jadi misalnya saya kedatangan tamu, lalu kemudian misalnya saya tuh mikirnya macam-macam soal tamu itu, gitu. Tidak mikir syar'i, gitu ya. Kalau syar'i kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kan gitu aja kalau syar'i itu. Gitu. Kalau tuntunan Nabi itu bagaimana? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamu. Itu tuntunan standar syar'i. Tidak ada pikiran macam-macam, suudzon, orang datang tidak tepat pada waktunya dan lain-lain. Kemudian kalau kita menggunakan hak kita untuk menerima tamu itu, ya kita terima. Kan gitu aja. Ya, tamu kalau memang kita betul-betul tidak terpaksa untuk menolak, ya kita tidak menolak. Tapi itu kan spekulasi, kita tidak tahu orang ini orang membawa persoalan atau membawa keberkahan, tidak tahu kita. Tapi Ramadan itu pasti. Kalau tamu itu orang, itu dua kemungkinan. Bisa membawa persoalan, bisa membawa kebaikan, atau ya persoalan enggak, kebaikan pun juga tidak gitu ya, misalnya. Tapi kalau Ramadan itu sudah pasti kebaikannya, pasti keberkahannya. Ya. Jadi kalau itu mampir, datang kita, ya itu gembira sekali. Wah, ini dilewati, disinggahi lagi. Ya, disinggahi lagi. Nah, jadi gini loh, perasaan orang mukmin itu masing-masing itu harus merasa disinggahi Ramadan. Jadi kalau dia betul-betul beriman, maka bagaimana caranya? Dia harus merasa menjadi tuan rumah yang disinggahi oleh Ramadan. Ramadan itu mampir kepada dirinya. Sehingga dia harus mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik. Apa bentuknya? Wa yabdulu lahu kulla ghalin wa nafisin. Ya, menyajikan, ya, mengerahkan yang terbaik, yang mahal dan yang berharga. Mengapa? Di antara kunci rezeki itu adalah menyambut tamu dengan baik. Siapa contohnya? Ayo, siapa contohnya? Hal ataka hadithu dolfi Ibrahimal mukramin. Nyata ittakhulu alaihi faqalu salama. Nah, itu coba Nabi Ibrahim ketika itu bagaimana? Itu tamu datang di malam hari. Gitu, enggak dikenal siapa tamu itu. Nabi Ibrahim itu Masya Allah, ya, karena bersihnya hati beliau itu, sudah tamu itu disambut, kemudian tidak curiga apa-apa, disuruh masuk, kemudian beliau itu punya anak sapi, disembelih anak sapinya. Nah, coba kalau kita punya tamu, ya, malam-malam, ya, punya ayam, apa disembelih ayamnya? Tidak sempat sudah nyembelih ayam, ya, sudah. Pesan penyetan saja. Ya, jadi
menjamu dengan sebaik-baiknya. Lalu apa dampaknya? Tamu itu membawa kabar gembira ternyata. Yaitu berupa berita beliau akan punya keturunan. Nah, jadi Sarah itu akan punya keturunan. Itu apa? Itu penyambutan tamu yang baik. Padahal beliau itu tidak tahu siapa tamu itu. Nah, ini kita tahu ini. Tamunya namanya Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Jedahnya cukup lama, sebulan. Dan semuanya adalah kebaikan. Gampangnya gini loh, pada Ramadan itu tidak ada sesuatu sedikit pun yang layak untuk kita curigai. Yang layak dicurigai itu siapa? Kita, tuan rumahnya. Nah itu. Kalau tamunya tidak ada yang layak untuk dicurigai, disuudoni, tidak ada sama sekali. Yang layak disuudoni siapa? Kita, yang tidak siap jadi tamu. Atau tidak bisa menghargai tamu. Nah, gitu. Ya, maka perasaannya di sini gembira. Apa perasaannya gembira? Karena di dalamnya ada banyak hal yang intinya adalah membawa kedekatan kepada Allah. Di antara isi Ramadan itu banyak amal-amal yang mendekatkan kepada Allah. Nabi itu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, saya mohon cintamu, minta kecintaanmu kepadaku dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Lalu apa yang terakhir? Kecintaan kepada amal yang mendekatkanku kepadamu. Ramadan itu, salah satu yang terbesar adalah Ramadan itu. Nah, kalau doa itu dengan khusyuk dikabulkan oleh Allah, nah itu ya, maka Ramadan itu akan betul-betul menjadi saat yang dihadirkan oleh Allah untuk terkabulnya doa tadi. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, menyukai amal yang mendekatkan diriku kepadamu. Berarti apa di sini? Apa di sini? Cita-citanya terkait Ramadan itu apa? Ayo apa? Semakin meningkat kedekatannya kepada Allah. Yang jauh sudah mulai mendekat, ya toh? Yang sudah punya niat terlaksana niatnya. Niat apa? Niat untuk mendekat. Yang sudah dekat bagaimana? Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Makanya gembira. Seperti firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka hendaknya dengan itu mereka bergembira. Dia itu lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Jadi ada anugerah, ada rahmat, yang Allah katakan gembira dengan rahmat itu, gembira dengan anugerah itu. Mengapa? Dia lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Dunia yang kita kumpulkan apa? Ya dunia yang kita capai selama umur kita ini. Wallahu a'lam. Keberhasilan atau kegagalan. Kalaupun puncak keberhasilan dan keberhasilan terbesar sekalipun, maka anugerah dan rahmat Allah itu masih lebih baik dari itu semuanya. Apa itu? Ya, itulah Islam, itulah iman, itulah Al-Quran. Berarti termasuk dalamnya itulah Ramadan. Karena Ramadan bagian dari Islam, Ramadan bagian dari iman.
Artinya hal-hal yang terkait dengan Ramadan itu adalah bagian dari Islam, bagian dari iman. Maka dia termasuk yang falyafrahu, bergembiralah kalian wahai orang-orang beriman. Mengapa? Dia lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Hendaknya orang beriman itu bergembira dengan Ramadan itu. Nah, baik. Berikutnya kata Syekh Abdul Razak, wa siyamu Ramadan min da'aimil Islam wa min mabanihi wa arkanihil idham. Puasa Ramadan itu termasuk da'aim. Ya, da'aim. Da'aimnya bimana arkan. Ya, jadi apa namanya? Da'imah jamaknya adalah da'aim, itu adalah jamak apa? Adalah maknanya arkan. Ya, jadi gampangnya begini. Puasa itu adalah puasa Ramadan itu adalah pilar di antara pilar Islam terbesar. Karena dia termasuk rukun Islam. Ya, wa fi hadzal syahri, dan di bulan ini nazalat rahmatullahi ala ibadihi. Ya, pada bulan itu rahmat Allah turun kepada para hambanya, allati hiyal Qur'an, yaitu Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekarang saya tanya, apa berharganya Quran bagi kalian? Halo? Apa berharganya Quran bagi kalian? Apa? Loh. Salah satunya apa? Salah satunya Quran itu adalah bentuk pengabulan doa-doa kita kepada Allah. Sekarang saya tanya, doa yang mana? Kok saya tidak merasa ya Ustadz ya? Ya, Pak? Itu salah satu bentuk terkabulnya doa hamba kepada Allah. Sekarang saya tanya, doa yang mana? Kalau tidak tahu, berarti doa kalian belum terkabulkan. Ayo, kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu, doanya berarti belum dikabulkan oleh Allah. Saya tanya sekarang, itu doa yang mana? Ngacung. Nanti kalau betul saya beri hadiah. Nah, ayo, kalau betul saya beri hadiah nanti. Hadiahnya bukan buku, bukan. Hadiahnya bisa dibuat beli weci di Bude. Ayo, apa? Doa yang mana? Bahwa Quran itu adalah bentuk terkabulnya doa. Doa yang mana sekarang? Saya tanya. Nah, berarti belum terkabulkan doa kalian berarti. Ya. Loh, Ustaz, jangan-jangan bukan belum terkabul, memang belum berdoa, sudah, cuma tidak tahu saja. Cuma tidak tahu saja. Doa yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Loh, hilang duitnya wis. Nah. Loh kan? Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Nah, kata Nabi, Al-Qur'anu huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Quran itu adalah apa? Tali Allah yang kokoh. Kemudian peringatan yang bijak dan jalan yang lurus. Itu sudah ada jawabannya dalam Quran. Jadi di ayat 6 berdoa, ihdinas siratal mustaqim, itu dikabulkan di mana? Dikabulkan di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Nah, itu terkabulkannya, itu kata para ulama. Jadi para ulama yang ahli tadabbur dan mengambil dari munasabah relevansi ayat itu mengatakan inilah terkabulkannya doa itu. Makanya jadi jadi penting syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang diminta oleh kita. Nah, ini berarti lek maca Fatihah karo merem iki. Sing merem duduk mripate atine sing merem. sehingga lupa bahwa dia itu setiap rakaat itu berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Utawa macane cepet-cepet. Atau wis macane tak serahno ustaz ae ndek ngarep yang jadi imam. Ya kan? Padahal itu minimal 17 kali. Ya, minimal 17 kali doa itu kan berarti kan sering. Entah karena seringnya sampai lupa. Ya, kan gitu kan? Sesuatu yang biasa, sesuatu yang terlalu sering itu bagaimana akhirnya? Kehilangan rasa. Nah, jadi sesuatu yang sering itu kehilangan rasa. Ya itu kalau kepada makhluk itu begitu, tapi kalau kepada Allah ya tidak bisa. Justru semakin sering semakin bagus. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Karena semakin diingat itu semakin bagus kalau dengan Allah. Ya, kalau manusia itu bosen, kalau semakin diingat itu semakin bosen. Gitu. Tapi kalau dengan Allah tidak. Ya, jadi rahmat Allah karena turun di situ Quran. Fahuqqalana an-nafraha bihadzal syahr. Karena itu sudah layak bagi kita untuk gembira dengan bulan ini. Kalau kalian merasa Quran itu berharga dan sangat penting, ya sudah alamat sengsara hidup tanpa Quran. Misalnya begitu, bagaimana? Kalian pasti akan gembira. Tapi kalau enggak ya biasa-biasa aja. Tapi kalau enggak merasakan berharganya Quran, maka Ramadan datang biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah memahami apa yang tadi Allah sampaikan, itu bulan Allah turunkan Quran. Waduh, bersama sudah menyatu antara nikmat terbesar yaitu Quran dengan waktu turunnya. Menyatu, dua nikmat besar yang saling menyatu. Satu. Kedua, selain gembira itu apa? Wa an nashkurallaha alaihi. Kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Beribadah dengan baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita minta kepada Allah agar kita banyak ingat kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah, lalu bisa beribadah dengan baik. Nah itu urutan itu urutan. Ingat kepada Allah, bersyukur kepadanya, lalu buktinya adalah ibadah dengan baik. Nah, ya. Kemudian berikutnya wanau iktanama yang tanimu, ya dah. Wanang tanimahu fima syara Allah. Ihtinam, apa itu? Mengambil kesempatan. Jadi kita mengambil kesempatan, ya, bulan Ramadan itu fima syara Allahu, dalam hal-hal yang disyariatkan oleh Allah. Itu cara mengambil kesempatannya. Ya, cara mengambil kesempatan Ramadan itu bagaimana? Ya, fima syara Allah, pada hal-hal yang Allah syariatkan. Makanya harus ngaji itu ya begini nih, agar kita tahu yang Allah syariatkan dengan Ramadan itu apa. Ya, kan banyak syariat Allah itu.
Tapi dalam kaitan dengan Ramadan apa saja. Nah, agar kita termasuk orang yang betul-betul mengambil kesempatan sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu wa arada min imarati naharihi bisyam, dan kemudian menginginkan untuk meramaikan siangnya dengan puasa. Wal munafasati fi jami' abwabil khairat, dan berlomba-lomba di semua pintu-pintu kebaikan. Sebenarnya enak loh ini lomba yang tidak perlu berjejal nanti ini. Atau lomba yang tidak perlu rebutan ini. Karena apa? Karena jalannya luas. Kebaikan, jadi yang diraih itu luas. Nah, tapi tidak usah mikirkan kayak 17 Agustus ya. Bisa dapat hadiah kerupuk, dapat hadiah berapa? Uang 1.000, dapat hadiah payung, dapat hadiah apa lagi? Buku, dapat hadiah apa lagi? Ya. Kalau Ramadan itu ya tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ya, Ramadan itu terlalu sudah. Ramadan itu terlalu mulia untuk dibandingkan dengan dunia-dunia seperti itu. Ya. Jadi berlomba-lomba di dalam semua pintu-pintu kebaikan. Walailihi bisolati, meramaikan malamnya dengan solat. Wa tilawatul Quran, dan dengan tilawah Quran. Wa dzikri wal birri wal ihsan, berzikir dan berbuat kebajikan. Ya, serta berbuat baik kepada orang lain. Wal ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Mari belajar tidak bergantung di bulan Ramadan. Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya belajar menjadi orang yang memberi. Tapi bukan berarti haram menerima, tidak. Belajar karena diringankan, dimudahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk berbuat ihsan itu pada bulan Ramadan. Ya, artinya sini berbuat baik kepada orang lain maksudnya, ya, ihsan itu. Baik. Ya. Allahumma wafiqna li ta'atik. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk taat kepada Engkau. Wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan berikan pertolongan pada kami untuk bisa mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah sebaik-baiknya kepada Engkau. Wa yassirna lil yusra, mudahkanlah kami kepada kemudahan. Wa atimma alaina ni'mah bil qiyami bi haqqi hadzal dhaifil karim, dan sempurnakanlah untuk kami kenikmatan untuk bisa menunaikan hak tamu yang mulia ini. Wa inna ala siyamihi wa qiyamihi wa husnil adabi fihi ya rabbal alamin. Dan berikan kami pertolongan untuk bisa berpuasa, sholat malam, dan adab yang baik di dalam bulan Ramadan ya rabbal alamin. Di mana di antara adab yang baik pada bulan Ramadan? Ya, sudah. Adabnya mulai sekarang. Adabnya mulai sekarang. Mau makan, kalian tuh kalau malam ngajak rame. Enggak apa-apa, rame diskusi. Ayo kita nanti Ramadan buat program apa. Nah, ya itik-itikan, enggak selesai-selesai. Itik-itikan dengan temannya, enggak kejar-kejaran, enggak mari-mari, enggak bosen-bosen tiap hari. Gitu? Enggak bosen-bosen. Saya itu kalau di kantor grutuk. Ya. Ada yang seperti Tarsan, ngerai temannya. Ya gitu tiap hari. Pikir saya, kok enggak bosen anak-anak ini. Ya tidak apa-apa, masa kecil kurang bahagia. Ya, tinggal menit saya tambah sedikit. Ya, pada halaman berikutnya yaitu halaman 14. Syahrul Ramadan minnatun uzma. Ya, bulan Ramadan adalah anugerah yang sangat besar, yang sangat agung. Syahrul Ramadan minnatun uzma. Ya, bulan Ramadan itu adalah anugerah yang sangat agung, yang sangat mulia. Ya. Laqad an'ama Allahu ala ibadihi bi ni'amin katsirah la tuhsa wa la tu'addu.
Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada para hamba itu dengan nikmat-nikmat yang banyak yang tidak terhitung dan tidak terangkakan. Nikmat itu tidak bisa dinumerikan, angka apa nikmat itu. Seperti firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu betul-betul aniaya, betul-betul zalim dan kufur nikmat. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kan itu ayatnya ya. Dan Dia telah memberikan kepadamu apa yang kalian minta. Jika engkau hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Coba bayangkan. Saya tanya sekarang, kalian berdoa berapa kali sehari? Yang disadari, bukan yang tidak disadari kayak tadi ya. Doa yang disadari. 5 kali? 6. Berarti sholat 5 waktu ditambah sholat malam. Ya. Terus berarti kan kalian minta kepada Allah. Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah telah berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kalian sudah merasa diberi oleh Allah? Lo ragu-ragu. Ya, jadi sebenarnya nikmat Allah yang tidak diminta itu jauh lebih banyak daripada yang diminta. Nah, jadi apa? Nikmat yang diminta itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak diminta. Tapi karena apa tadi? Manusia itu kata Allah la dzalumun kafar. Manusia itu zalim. Tahu zalim kalian? Zalim itu apa? Aniaya itu. Wada'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Kan gitu kan? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kira-kira kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kenapa kira-kira? Biasanya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu terjadi kenapa? Kalau tidak kelihatan, betul? Gelap-gelap misalnya, gelap-gelap. Ya, gelap-gelap ke kamar mandi, ambil sabun, ternyata bukan sabun dirinya, sabun temannya. Ya kan ya? Karena gelap. Jadi apa orang zalim itu dasarnya adalah gelap. Gelapnya apa? Gelapnya jiwa. Gelapnya hati. Karena itu orang beriman itu apa? Minta kepada Allah agar dikeluarkan dari apa? Dari kegelapan itu. Nyata? Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Jadi dialah Allah yang apa? Yang bersalawat kepada kalian dan malaikatnya agar Allah mengeluarkan kalian dari dzulumat, kegelapan. Kegelapan itulah yang membentuk kedoliman tingkah laku kita. Gelapnya apa? Gelapnya hati itu. Gelapnya jiwa itu. Jadi sebenarnya orang yang tidak pandai berterima kasih itu berarti wong sing atine peteng. Ya. Wong sing atine peteng. Wis ndak saya tambahi dedet, gitu. Ndak peteng dedet, lah ndak ketok tambahan. Wis peteng wis, ya, atau remeng-remeng minimal. Jadi sebenarnya kaitannya itu. Nah, bahwasanya kenapa sesuatu menjadi tidak pas ditempatkan karena dia itu tidak bisa melihat. Sehingga salah-salah menempatkan, dan itu wajar kalau salah-salah. Tapi ini kan yang gelap-gelapnya hati, sehingga cara bersikap itu seringkali tidak pada tempatnya. Itulah zalim. Termasuk di sini zalim kepada Allah dalam bentuk apa?
dalam bentuk tidak berterima kasih. Misalnya, kan disebutkan orang Islam itu ada 3 golongan. Apa saja? Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Apa yang pertama? Orang yang mendolimi diri sendiri. Orang jadi wong Islam sing atine peteng. Nah, orang Islam yang hatinya gelap atau minimal abu-abu sehingga rabun, betul enggak? Karena rabun bagaimana? Kalau menyikapi sesuatu salah-salah, bukan berarti matanya tidak bisa melihat, tetapi apa? Batinnya yang tidak bisa memilah, pikirannya yang tidak terang, sehingga kemudian tidak bisa menempatkan masing-masing sesuai dengan proporsinya. Jadinya dzalimun li nafsi, mendolimi diri sendiri. Ya. Jadi ini maka jangan sampai jadi orang dolim dengan Ramadan itu nanti. Nah, jangan sampai jadi orang yang dolim. Ramadan seterang itu tidak bisa melihat. Berarti pancen wis atine potong banget. Ya, berarti hatinya gelap sekali. Kalau sampai Ramadan yang seterang itu tidak bisa melihat, berarti memang hatinya di level akut. Semoga tidak komplikasi. Ya, di level akut sehingga tidak bisa melihat keagungan Ramadan yang demikian nyata itu. Ya. Maka beruntunglah orang yang dicerahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti kalau kalian itu mau tidur itu dihayati doanya. Apa itu? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'humut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilat dhulumat. Ya, itu kan itu di antara doa yang kita mau baca ketika hendak tidur, Bang. Allah membimbing orang-orang beriman itu, ya. Allah pelindung orang beriman yang membimbing mereka, ya, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Silakan dijawab, silakan diteliti pada dirinya, termasuk orang-orang yang sudah dikeluarkan oleh Allah, ya, dari kegelapan atau belum. Nah, itu sudah silakan aja. Ya, makanya dibaca itu ketika mau tidur. Agar apa? Agar kita dibaca dan difahami loh ya, bukan dibaca sambil setengah merem gitu. Entah, sambil setengah merem. Akhirnya belum selesai ketiduran sudah. Karena tidak paham. Jadi dibaca dengan difahami. Semoga Allah membimbing. Baik, wallahu alam, demikian siang hari ini sekalian, ya. Jangan lupa mari kita persiapkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Saya akan ingatkan tiap hari masalah ini. Nanti setelah Ramadan tiba, selesai tugasnya. Ya, ma'dziratan inda rabbikum. Nah, sudah selesai tugas mengingatkan. Ya. Dalam artian di sini bahwa untuk peringatan penyambutan sudah dilakukan, nanti tinggal peringatan pelaksanaan. Ya. Jadi apa? Sudah ma'dziratan inda rabbikum, sudah, ya Allah saya sudah sampaikan kepada anak-anak di pondok. Nah, sudah. Ya. Gitu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.